Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo teman-teman dan ibu, perkenalkan nama saya Mesda Ginting. Pada video kali ini saya akan berperan sebagai konselor dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Lilis Febrianti dengan NIM 2311011021. Pada video kali ini saya berperan sebagai konseling. Nah, teman-teman dan juga ibu, pada video kali ini kami akan membuat sebuah video terkait tentang praktikum mikro konseling, yaitu dengan topik cara mengatasi kecemasan pada saat melakukan presentasi di kelas menggunakan teknik relaksasi dan juga teknik Desensitisasi sistematis. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Lilis, silahkan masuk nak. Silahkan duduk ya. Baik, terima kasih. Iya. Oke Lilis, apa kabar nih hari ini Lilis? Kabar saya kurang baik, Ibu. Oke. Tadi di kelas Lilis lagi belajar apa? Saya tadi belajar bahasa Indonesia sama ekonomi. Gimana tadi pembelajarannya di kelas? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Kurang menyenangkan, Bu, karena perasaan saya tidak enak karena dari pagi saya deg-degan dan perasaan saya tidak karuan gitu, Ibu. Kenapa bisa begitu, Nak? Karena tadi saya mengalami kecemasan, Bu. Setiap mendengar kata presentasi ataupun ditunjuk untuk presentasi, saya itu merasa cemas dan deg-degan. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, tadi Lilis sudah sarapan atau belum? Sudah, Ibu, tadi sudah sarapan saya. Oke, Lilis, Ibu berterima kasih ya karena kamu sudah mau datang ke ruang BK ini untuk melakukan konseling. Keberanian kamu sangat bagus karena kamu ingin mencari solusi bersama Ibu hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, Lilis sudah pernah belum sebelumnya melakukan proses konseling seperti ini? Atau ini kali pertama Lilis melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya mengikuti sesi konseling. Oke, tidak apa ya nak. Jadi Lilis, hari ini kamu sudah cukup bagus dan sudah cukup baik karena kamu sudah berani untuk datang ke ruang konseling. Karena di sini terlihat bahwa kamu memiliki kesadaran, kamu tahu di mana tempat untuk mencari solusi atas masalah kamu. Lilis, Ibu mau kasih tahu ke kamu bahwasanya proses konseling kita ini adalah sebuah proses yang dimana Ibu adalah sebagai tempat kamu bercerita, sebagai tempat kamu berkeluh kesah, dan Ibu akan selalu menerima setiap cerita kamu, setiap apapun yang kamu beritahu, masalah yang kamu ceritakan, Ibu akan selalu mendukung tanpa ada penghakiman dari Ibu untuk kamu. Karena ruang konseling adalah ruang di mana tempat kamu bercerita, kamu bisa anggap Ibu sebagai sahabat kamu. Jadi kamu tidak perlu takut ya. Baik, Ibu. Nah, iya. Selain itu Lilis, di sini juga kamu tidak perlu takut kalau masalah kamu itu terbocorkan ke orang lain, ke teman-teman atau ke guru-guru yang lain, karena di sini Ibu memegang kuat asas kerahasiaan di ruang konseling ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena Ibu dan kamu yang akan hanya tahu tentang masalah kamu. Setelah proses konseling ini semua akan Ibu simpan baik-baik. Jadi Lilis bisa terbuka, bisa dengan tenang, bisa dengan merasa aman. Dan Lilis harus terbuka kepada Ibu agar proses konseling hari ini bisa terlaksana dengan baik dan masalah Lilis bisa kita tuntaskan dengan beberapa solusi yang akan kita diskusikan. Oke, apa Lilis mengerti? Baik, Ibu, dapat dimengerti. Bagus ya Lilis. Ibu juga mau tanya nih Lilis, untuk proses konseling hari ini akan kita lakukan selama 45 menit. Apakah Lilis keberatan dengan waktu tersebut atau sudah bisa nyaman dengan waktu 45 menit? Baik, bisa, Ibu. Oke, jadi itu dia Lilis, mungkin penjelasan singkat dari Ibu di awal konseling kita. Karena kamu tadi sempat menyinggung bahwasanya kamu sedang deg-degan, cemas karena kamu merasakan rasa takut pada saat mendengar kata presentasi. Namun di sini Ibu akan tetap menggali agar kamu bisa terbuka untuk seperti apa sih sebenarnya akar masalah ini gitu ya. Di sini juga Ibu sudah menyediakan air. Jika Lilis merasa takut, ingin menangis, tidak apa ya nak, bisa diekspresikan saja. Lilis boleh minum dulu karena Ibu lihat Lilis masih tegang ya. Iya. Oke, bisa tarik napas dulu ya nak. Baik. Apakah Lilis sudah siap untuk bercerita? Baik, tunggu sebentar, Bu. Iya, pelan-pelan saja nak, tidak apa-apa. Ibu selalu siap kok untuk mendengarkan. Baik, sudah. Baik, untuk Lilis bisa dipersilahkan ya nak. Baik, Bu, jadi permasalahan saya ini muncul ketika saya
mendengarkan kata presentasi. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Ketika saya mendengar kata presentasi atau teman saya ditunjuk, kemudian juga apalagi saya yang ditunjuk, Bu, saya langsung rasanya deg-degan, kemudian keringetan, terus pengen nangis rasanya, Bu. Dan saya juga kayak perut saya langsung nyeri gitu, Bu. Pokoknya saya ketika mendengar kata presentasi itu pasti reaksi tubuh saya selalu seperti itu, Bu. Oke. Jadi Lilis, Ibu turut prihatin ya dengan pengalaman buruk yang kamu rasakan. Itu pasti hal yang sangat tidak nyaman ya. Ibu izin mengulang, Lilis. Jadi yang Lilis rasakan itu pada saat mendengar kata presentasi, melihat teman ditunjuk untuk presentasi, dan juga bahkan pada saat Lilis ditunjuk presentasi itu, respon tubuh Lilis itu kayak deg-degan, nyeri perut sampai mau nangis ya. Ibu mau tanya Lilis, untuk respon tubuh lain, apakah masih ada yang Lilis rasakan? Seperti bergetar, tremor, atau keringat dingin? Iya, Ibu, saya langsung keringetan dan pasti rasanya tuh gak enak banget, gak nyaman. Terus badan saya juga kayak gemeter, tangan saya terutama, Ibu. Oke. Jadi Lilis itu sudah termasuk pada tahap kecemasan yang lumayan parah ya, karena respon tubuh kamu sudah menunjukkan bahwa itu sudah mengganggu fisik juga, tidak hanya pikiran saja. Karena kecemasan ini memang sangat wajar dialami oleh anak seusia kamu, Lilis. Jadi Lilis tidak perlu merasa berbeda atau merasa rendah diri ya, karena itu memang hal yang wajar dialami oleh anak seusia kamu. Namun di sini kamu tenang aja, Lilis. Ibu akan selalu membantu kamu, dan kita akan berdiskusi bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini dengan solusi-solusi yang akan Ibu beritahu ke kamu. Jadi Lilis, sebelum kita masuk pada solusi-solusinya, Ibu ingin kamu melakukan relaksasi terlebih dahulu. Kamu rileks, tenangkan diri, ambil posisi duduk yang nyaman. Setelah kamu mengambil posisi duduk yang nyaman, Ibu mau kamu tutup mata kamu tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu Lilis bisa hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan sebentar, lalu hembuskan. Lagi sekali tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Oke, Lilis, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan Lilis saat ini? Perasaan saya lebih lega, Bu, dan saya merasa nyaman. Oke, memang terlihat juga dari wajah Lilis, dari awal Lilis masuk ke ruangan konseling ini, Lilis keringat dingin, bergetar. Ibu juga lihat masih tremor tangannya, terus gak rileks duduknya gitu. Dan sekarang setelah kita melakukan relaksasi, Ibu sudah melihat kalau kamu sudah lebih nyaman dan merasa tenang ya. Oke, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, Lilis, yang dimana Ibu mau kamu membayangkan bahwa posisi kamu sekarang itu ada di sebuah kelas dengan teman-teman kamu, dengan guru-guru kamu, semua ada di ruangan itu. Dan di sana guru kamu meminta kamu untuk meminta kamu dan teman-teman untuk melakukan presentasi. Kamu bisa tutup mata, bayangkan kalau guru kamu ngomong, oke, jadi hari ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu. Kita akan presentasi ya anak-anak hari ini. Oke, setelah Lilis membayangkan posisi Lilis berada di situasi itu, apa yang Lilis rasakan? Jantung saya berdebar, Bu, dan ada reaksi juga, perut saya langsung nyeri, nyes kayak gitu rasanya. Oke. Saya lihat juga Lilis agak keringatan ya, boleh dilap dulu keringatnya. Tidak apa-apa ya Lilis. Oke, sekarang wah kamu udah mulai pucat nih. Kita lakuin lagi ya tahap dari awal tadi. Ibu mau kamu tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lagi sekali nak, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke, apakah Lilis sudah merasa tenang atau bagaimana perasaan Lilis sekarang? Sudah, Ibu, sudah mulai tenang, bisa dilanjutkan. Bagus sekali ya, Ibu bangga kepada kamu karena kamu sudah sampai pada tahap ini. Kamu harus tetap semangat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada level kedua, ketakutan yang sangat kamu takuti dan sangat kamu cemasi ya. Jadi, sama seperti proses yang tadi, kamu tutup mata. Kamu bayangkan kalau sekarang kamu berada di sebuah ruangan kelas kamu, di sana ada teman-teman kamu, ada ibu guru kamu, dan setelah ibu guru kamu tadi bilang kalian akan presentasi, ibu kamu akan menunjuk salah satu teman kamu. Dia bilang,
Oke anak-anak, karena hari ini kita akan melakukan presentasi terkait materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Ibu mau Wulan akan presentasi ke depan untuk yang pertama. Silahkan Wulan. Oke, bagaimana perasaan Lilis saat mendengar hal itu? Jantung saya langsung berdebar lebih keras Bu, seolah-olah setelah teman saya ini Pak di maju dan presentasi, selanjutnya saya yang ditunjuk Ibu. Oke Lilis, tidak apa ya, berarti ada muncul pikiran ataupun perasaan tidak nyaman dan perasaan cemas. Oh jangan-jangan setelah ini aku ya gitu, padahal belum tentu ya itu Lilis atau bukan. Oke Lilis, kita tenang ya nak, tidak usah khawatir, kamu harus tetap tenang, ambil posisi yang nyaman. Kita akan lakukan relaksasinya sekali lagi ya. Tarik nafas Lilis, tahan sebentar, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Lagi sekali tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke Lilis, sekarang apakah kamu masih deg-degan? Sudah lebih mendingan itu. Berarti sudah nyaman? Bagaimana perasaan kamu? Mulai lega dan saya sudah lebih rileks. Oke, kamu siap untuk langkah selanjutnya? Siap Ibu. Oke, Ibu sangat bangga ya Lilis, kamu mengalami perkembangan yang terlihat sekali dalam proses konseling ini. Yang tadinya awalnya kamu datang ke sini, kamu keringatan, kamu juga hampir mau nangis, perut kamu sakit, kamu Ibu lihat gemeteran, dan akhirnya kita melakukan relaksasi pertama, kamu sudah mulai tenang, dan pada tahap kedua kamu kembali lagi deg-degan dan juga nyeri perut, lalu kita relaksasi lagi dan kamu tenang kembali, dan pada tahap ini juga kamu sudah mengurangi nyeri perutnya, sudah tidak ada, tinggal deg-degan. Oke, Lilis, sekarang kamu sudah tenang. Apakah benar-benar tenang? Sudah. Benar-benar nyaman? Benar. Bagus sekali anak. Kita lanjut pada level yang paling Lilis takuti dan yang paling Lilis cemaskan, yaitu pada saat Lilis yang dipanggil untuk melakukan sebuah presentasi di kelas. Lilis bisa tutup mata. Bayangkan sekarang Lilis ada di ruangan kelas dengan teman-teman dan juga ibu guru atau bapak guru Lilis. Lalu gurunya meminta Lilis untuk presentasi. Dia bilang, "Oke, untuk selanjutnya yang akan presentasi adalah Lilis Febrianti. Bapak persilahkan untuk Lilis maju ke depan." Bisa dibuka matanya? Apa yang Lilis rasakan, Nak? Muka saya rasanya panas Bu, langsung merah, dan tangan saya gemeteran gitu, rasanya pengen nangis waktu disuruh maju ke depan. Posisinya nggak nyaman, nggak terasa. Oke, tidak apa-apa ya nak, itu tandanya kamu berproses dalam proses konseling ini. Oke, kamu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan jika respon tubuh itu kembali membludak seperti awal? Iya Ibu. Ya, silahkan. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, tahan sebentar, hembuskan. Lagi sekali tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Bagaimana perasaan kamu, Lilis? Sudah Ibu, sudah lebih nyaman. Bagus sekali ya. Lilis, di sini Ibu mau meminta ke Lilis, apakah Lilis bersedia jika Lilis mempraktekkan situasi pada saat Lilis diminta untuk melakukan presentasi di kelas dan menyampaikan beberapa hal yang biasanya secara umum dilakukan oleh peserta didik sebelum presentasi. Baik Bu, saya coba. Oke, kalau Lilis bersedia, Ibu mau minta tolong supaya Lilis bisa berdiri di sini dan mempraktekkannya. Anggap kalau Ibu ini teman-teman Lilis dan juga guru Lilis ya, yang menyaksikan Lilis untuk presentasi. Dipersilahkan nak. Baik, selamat siang teman-teman dan Ibu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dijelaskan minggu lalu dan sudah saya buat, yaitu tentang teks deskriptif. Sebelumnya saya buka dengan mengaturkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan ke materi, saya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lilis Febrianti, nomor absen 05. Oke, bagus sekali ya Lilis, silahkan duduk nak.
Ibu sangat bangga kepada kamu Lilis, karena yang tadinya kamu tidak berani, merasa rendah diri dan merasa tidak bisa, dan bahkan mendengarkan kata presentasi saja Lilis sudah cemas dan gemeteran. Sekarang lihat, Lilis sudah berani untuk menampilkan diri, memperkenalkan diri, bahkan sampai ke menyampaikan salam sebelum melakukan sebuah presentasi. Lilis sangat hebat ya nak. Ibu harap Lilis tetap semangat untuk melakukan perubahan yang secara berlambat, secara bertahap, namun akan berubah secara permanen ya, untuk kebaikan Lilis. Lilis tetap semangat ya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu sangat bangga kepada kamu. Dengan proses konseling ini terlihat sekali proses perubahan kamu, di mana tadi kamu belum bisa mengendalikan diri, sekarang kamu sudah bisa mengendalikan respon tubuh kamu. Dan Ibu harap dari solusi-solusi tadi semuanya bisa Lilis pergunakan, bisa Lilis praktekkan, dan bisa Lilis pakaikan pada saat ada respon kecemasan yang muncul. Karena hanya Lilis yang tahu kapan respon awal dari kecemasan itu mulai datang dan mulai muncul pada diri Lilis. Dan Lilis bisa menggunakan teknik relaksasi tadi, dan juga menggunakan teknik yang dimana kamu membayangkan secara perlahan mulai dari hal yang kecil sampai yang terbesar agar kamu terbiasa. Karena kita tidak harus lari nak dari hal yang kita takuti, kita harus bisa terbiasa secara perlahan agar kita betul-betul sembuh dan utuh secara permanen. Oke Lilis, Ibu harap kamu bisa mengusahakannya ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan mencoba terus agar saya mulai bisa terlatih dan juga terbiasa Ibu. Ibu sangat bangga kepada kamu Lilis, dan sini Ibu akan memberikan sebuah inti kesimpulan atau menarik sedikit kesimpulan dari proses konseling kita hari ini. Karena ini sudah hampir selesai ya, tidak terasa Lilis juga sudah melakukan proses konseling dengan nyaman. Jadi kesimpulannya Lilis, dari permasalahan kecemasan Lilis yang sudah Lilis ceritakan secara terbuka kepada Ibu tanpa menutupi, tanpa menambahi dan mengurangi satu kata pun, di sini Ibu sudah memberikan kamu beberapa solusi tanpa kamu sadari, baik pun yang kamu sadari. Jadi yang pertama itu, kalau ada respon kecemasan yang datang dari diri Lilis seperti deg-degan, merasa keringat dingin, perut nyeri sampai bergetar, itu Lilis bisa langsung melakukan relaksasi tadi dengan cara ya, betul sekali, tarik napas. Dan tarik napas ini bisa Lilis lakukan selama 2 atau 3 kali. Namun jika memang tidak ada respon yang baik, tetap deg-degan, bisa dilakukan terus-menerus sampai detak jantung Lilis normal kembali ya. Dan yang kedua itu Lilis bisa menggunakan teknik yang tadi, membayangkan diri Lilis berada di posisi yang paling Lilis takutkan. Nah, ini tujuannya agar Lilis tidak lari dari hal yang Lilis takutkan, namun Lilis berusaha untuk pelan-pelan terbiasa dengan hal yang Lilis takuti. Ingat nak, Lilis tidak harus berusaha secara terburu-buru dan secara paksaan, namun Lilis harus secara lapang dada, secara rela untuk melakukannya. Dengan Lilis nyaman melakukannya, Lilis akan perlahan sembuh secara permanen. Oke, Lilis, apakah masih ada yang ingin Lilis sampaikan kepada Ibu? Tidak Ibu, dari awal sampai sekarang saya sudah merasa jauh lebih tenang dan saya sudah mulai ingin mencoba. Walaupun awalnya saya merasa takut, tapi ada hal-hal atau teknik yang bisa saya lakukan agar saya bisa mencoba dan melatihnya dengan baik. Bagus sekali ya Lilis, Ibu sangat bangga kepada kamu yang dari awalnya kamu merasa rendah diri dan merasa tidak bisa, sekarang sudah muncul pikiran bahwa ternyata Lilis bisa ya, ternyata aku bisa ya, gitu ya. Oke, Ibu juga mau tanya Lilis, untuk pertemuan minggu depan, apakah Lilis mau lagi sekali ketemu sama Ibu untuk melihat progresnya Lilis agar proses penyembuhan kecemasan Lilis lebih maksimal? Apa Lilis bersedia? Baik Ibu, saya bersedia. Bagus ya Lilis. Sekarang kalau sudah tidak ada yang ingin Lilis bahas bersama Ibu, Lilis bisa kembali ke kelas ya nak. Hati-hati ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya nak. Ibu antar yuk. Iya. Nah, itu dia untuk pemaparan video praktik mikro konseling menggunakan teknik behavioral saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video konseling ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.